Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Nurdila, mahasiswa Pendidikan Fisika Angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Fenomena-fenomena elektrostatik. Yang pertama, kalian sering melihat penangkal petir pada gedung-gedung tinggi. Itu merupakan fenomena elektrostatik pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penggaris plastik. Jika kita gosokkan ke rambut kita, maka saat kita dekatkan dengan kertas-kertas kecil, maka kertas tersebut akan tertarik seperti magnet. Itu juga merupakan contoh fenomena elektrostatik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, terdapat generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff ini, jika kita memegang kepala generatornya, maka rambut kita akan berdiri. Hai adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Kak Bella Safitri. Panggil aja dengan panggilan Kak Bella atau Kak Bella ya. Kakak merupakan mahasiswa pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, hari ini kakak bakalan menjelaskan mengenai gaya Coulomb. Nah, udah paham kan adik-adik mengenai betapa pentingnya elektrostatika dalam kehidupan sehari-hari? Materi mengenai elektrostatika sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gaya Coulomb dan yang kedua adalah medan listrik. Pertama, kakak bakalan menjelaskan mengenai gaya Coulomb. Adik-adik tentu masih ingat bukan? Benda dibedakan menjadi tiga berdasarkan muatannya, yaitu ada benda yang bermuatan positif, ada juga benda yang bermuatan negatif, dan bahkan ada juga benda yang bersifat tidak bermuatan atau netral. Nah, benda yang bermuatan sama akan saling tolak-menolak atau saling menjauh, sedangkan benda yang bermuatan berlainan akan tarik-menarik. Misalnya, benda satu bermuatan positif dan benda dua bermuatan negatif, maka mereka akan saling mendekat atau saling tarik-menarik. Nah, coba deh adik-adik pikir, kira-kira apa sih yang membuat benda tersebut bisa saling tarik-menarik dan bisa juga saling tolak-menolak? Nah, jadi adik-adik yang membuat benda bermuatan tersebut bisa tarik-menarik atau tolak-menolak adalah adanya gaya. Gaya yang dimaksud di sini adalah gaya Coulomb. Rumusan untuk gaya Coulomb sendiri adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali 2 per R kuadrat. Dengan Q1 adalah muatan benda pertama, Q2 adalah muatan benda kedua, dan K adalah konstanta gaya listrik yang nilainya adalah 1/4 pi epsilon 0, atau kalau di udara nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, untuk epsilon 0 sendiri itu adalah permitivitas listrik. Kalau di udara nilainya adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Nah, soalnya adalah dua buah muatan masing-masing 5 Coulomb dan 4 Coulomb berjarak 3 meter satu sama lain. Jika diketahui konstantanya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, maka besar gaya Coulomb yang dialami kedua muatan adalah... Berdasarkan soal tadi, kita udah tahu nih kan kalau nilai Q1-nya adalah 5 Coulomb, nilai Q2-nya adalah 4 Coulomb, dan jarak antar kedua muatan ini adalah 3 meter. Nah, nilai-nilai ini kemudian kita masukkan ke rumus yang udah Kak Bel jelasin tadi, yaitu F Coulomb sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jadi 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 5 dikali 4 per 3 kuadrat. Jadi
9, hingga kita dapatkan hasil gaya kulumnya adalah 20 dikali 10 pangkat 9 atau 2 dikali 10 pangkat 10 Newton. Wah, cukup besar ya gaya yang terjadi antar kedua muatan ini. Nah, jangan lupa pada soal tersebut Q1 dan Q2-nya bermuatan sama, yaitu bermuatan positif. Nah, ingat lagi, ketika dua benda bermuatan sama, maka mereka akan saling tolak-menolak. Sehingga walaupun mereka didekatkan, mereka tidak akan pernah bisa menyatu atau menempel, ya adik-adik. Nah, jadi gitu adik-adik penjelasan mengenai gaya Coulomb. Semoga adik-adik paham dengan penjelasan kakak ya. Selanjutnya kita bakalan bahas mengenai kuat medan listrik yang bakalan disampaikan oleh Kak Vera. Let's check it out. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vera Dwi Aniska dari program studi Pendidikan Fisika 2018 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Terima kasih Kak Bella sudah menjelaskan hukum Coulomb serta contoh soalnya. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah mengertikan penjelasan dari Kak Bella tadi? Selanjutnya yaitu materi kedua tentang kuat medan listrik. Kuat medan listrik itu ada hubungannya loh dengan penjelasan Kak Bella tadi, yaitu hukum Coulomb. Apa sih hubungannya? Yuk kita pelajari bersama. Medan listrik yaitu daerah di sekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Besar medan listrik dinamakan kuat medan listrik. Listrik digambarkan dengan garis-garis yang arahnya keluar atau menjauhi muatan positif dan masuk atau mendekati muatan negatif. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi, gambar ini menunjukkan bahwa garis-garis gaya listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Nah, jika kedua muatannya sama, yaitu positif-positif dan negatif-negatif, maka akan tolak-menolak. Nah, dan gambar ini memperjelas bahwa muatan positif arahnya itu keluar dan muatan negatif itu arahnya masuk. Kuat medan listrik disimbolkan dengan huruf E dengan rumus E sama dengan K dikali Q per R kuadrat atau E sama dengan E per Q. Kuat medan listrik merupakan besaran vektor yang arahnya ditentukan oleh jenis muatan sumbernya. Nah, gimana nih? Sudah mengerti kan kuat medan listrik itu apa? Untuk lebih memperjelas dan kalian bisa memahami, saya akan memberikan contoh soal tentang kuat medan listrik. Yuk kita kerjakan secara bersama. Contoh dari soal kuat medan listrik ialah jika kuat medan listrik pada sebuah titik yang berjarak 3 cm dari muatan positif adalah 100 Newton per Coulomb. Hitunglah kuat medan listrik pada titik lain yang berjarak 6 cm dari muatan tersebut. Nah, dari soal tersebut dapat diketahui bahwa R atau jarak sama dengan 3 cm, E yaitu 100 Newton per Coulomb, dan R aksen yaitu 6 cm, sedangkan yang ditanya itu E aksen. Persamaan dasar dari kuat medan listrik yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, di dalam soal hanya diketahui bahwa E dan R saja. Jadi, perbandingan terbalik antara E dan R di mana E berbanding terbalik dari R. Dan didapatkan persamaan bahwa E aksen per E sama dengan R per R aksen kuadrat. Sekarang kita masukkan nilainya. E aksen per 100 sama dengan 3 per 6 pangkat 2. Maka yang didapatkan adalah E aksen sama dengan 25 Newton per Coulomb. Itulah tadi penjelasan dari kuat medan listrik dan contoh soalnya ya. Nah, semoga adik-adik di sini mengerti dengan apa yang kakak jelaskan tadi ya. Baiklah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan yang pertama, gaya Coulomb adalah gaya interaksi antara dua muatan atau lebih yang dapat dirumuskan dengan F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Yang kedua, kuat medan listrik
adalah daerah di sekitar muatan yang dipengaruhi oleh gaya kolom, yang dapat dirumuskan dengan E sama dengan K dikali dengan Q per R kuadrat. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat dipahami dan dimengerti oleh adik-adik sekalian ya. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.